Swastiastu, Om Abhijnanam Astu Namo Sidam, Om Sirirastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas asung kerta wara nugraha beliau sehingga kita dapat berjumpa hari ini dengan satu tujuan, yaitu guna mendengarkan pesan-pesan Dharma. Sebagai seorang pengusaha di era modern ini, banyak sekali tantangan yang datang, terutama isu-isu yang ada di sekitar kita. Dan sudah semestinya kita harus toleran terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita tersebut. Di antaranya yaitu isu-isu kebangsaan, politik, sosial budaya, dan yang lainnya. Tujuan dari kita toleransi terhadap isu-isu yang ada di sekitar adalah untuk memahami kondisi pasar usaha kita. Isu moderasi ini sangat penting kita ketahui sebagai seorang pengusaha. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai moderasi beragama dari sudut pandang Hindu, akan saya bahas pada pesan-pesan Dharma berikut yang berjudul Pentingnya Etika Moral dan Moderasi Beragama bagi Seorang Pengusaha. Suatu negara yang jumlah penduduknya besar dan beragam akan menjadi suatu kekuatan apabila dikelola dengan benar. Namun sebaliknya, semakin majemuk penduduk suatu negara, akan semakin banyak muncul suatu perbedaan dan permasalahan. Saya sebagai pengusaha memandang permasalahan atau konflik yang berlatar belakang agama lebih berbahaya dibandingkan konflik politik atau konflik ekonomi. Sebab konflik agama memungkinkan mereka yang terlibat di dalamnya menjadikan Tuhan sebagai landasan mereka untuk bertindak. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang plural, semangat membangun moderasi beragama menjadi tawaran yang sangat tepat untuk ditanamkan di Indonesia, terutama pada pengusaha-pengusaha muda di Indonesia. Moderasi beragama lebih mengarah pada cara kita untuk menjadi linker atau penengah dalam suatu persoalan, khususnya dalam lingkup beragama. Dari sumber literasi yang telah saya baca, Hindu yang merupakan agama spiritual sangat mudah untuk ditemukan ajaran-ajaran, sloka-sloka, dan mantra-mantra yang berhubungan dengan moderasi beragama dan toleransi beragama. Misalnya, dalam kitab Atharvaveda, Mandala 12, Sukta 1, Sloka 4, bagian 5, yang berbunyi, Janam berarti Bahuda Wiwacasam, Nana Dramanam Pertiwi Jatau Kasam, Sahasram Dara Drawinasya Menuham, Duru Wewa Denur Anapas Puranti, yang artinya bumi pertiwi yang memikul beban, bagaikan sebuah keluarga. Semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dan memeluk kepercayaan yang berbeda. Semoga Ia melimpahkan kekayaan kepada kita, tumbuh penghargaan di antara kita. Selain kitab Atharvaveda, masih banyak ajaran untuk menumbuh kembangkan kehidupan moderasi beragama yang dapat kita temukan dalam literasi-literasi maupun dalam kitab suci Hindu lainnya. Misalnya, pada Bhagavad Gita, Rigveda, Sarasamudaya, bahkan pada bait kelima, mantra puja Trisambil. Di samping kita mengenal Trihitakarana, ajaran Tatwa Prasi maupun Wasudewa Kutumbaka. Sloka-sloka di dalamnya menunjukkan bagaimana Hindu sangat moderat dalam beragama dan menghargai pluralisme sebagai konsekuensi kehidupan. Begitu juga memandang pluralitas manusia dalam potensi dirinya dengan memberikan kebebasan mengekspresikan Tuhannya. Pluralitas merupakan bagian dari sebuah kehidupan yang patut untuk senantiasa dihargai dan dijaga. Selayaknya kita bersikap terhadap
terhadap diri sendiri. Umat sedang yang berbahagia, dalam mengembangkan sikap moderasi beragama, umat Hindu berupaya untuk membangun kesadaran moderasi beragama itu melalui beberapa ajaran-ajaran Hindu, dan yang pastinya didasari oleh etika moral dan susila. Ajaran etika, moral, dan susila ini sangatlah patut menjadi dasar kita dalam mengarungi dan membangun sikap yang moderat dalam beragama. Seperti dalam kitab Sarasamsaya Sloka 190 yang berbunyi, Silam Pradanam Puruse, Tadyasyeh Pranasyati, Natasha Jiwate Nato, Duh Silam Kin Prayojanam, yang artinya, susila itu adalah yang paling utama sebagai titisan manusia. Jika ada perilaku titisan sebagai manusia itu tidak susila, apakah maksud orang itu dengan hidupnya? Kekuasaan, kebijaksanaan, sebab sia-sia itu semua jika tidak ada kesusilaan. Contoh dari ajaran etika, moral, dan susila yang saya angkat di sini yaitu Trihitakarana dan Trikaiparisuddha, yang dimana Trihitakarana merupakan konsep hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta. Serta Trikaiparisuddha, yaitu 3 perilaku manusia yang patut disucikan, antara lain manacike atau pikiran, wacike atau perkataan, dan kayike atau perbuatan. Yang dimana konsep etika, moral, dan susila pada ajaran ini mampu digunakan dalam membangun sikap moderat beragama. Seperti dalam kitab Sarasamsaya Sloka 156 yang berbunyi, Tasmad Waka Citaisru Nacareda Subam Nara Saba Subam Ya Carati Tasya Nute Palak, yang artinya, oleh karena beginilah yang harus diusahakan oleh orang-orang, yaitu jangan ada ucapan, perbuatan, atau pikiran yang menyakitkan hati, yang menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Sebab orang yang baik, baik pula yang akan didapatinya. Sedangkan orang yang tidak baik, maka tidak baik juga yang akan didapatinya. Umat sedharma yang berbahagia, bagi saya yang notabene seorang pengusaha dalam mengaktualisasikan kesadaran moderasi beragama, dalam itu dibutuhkan 4 pilar yang mendasarinya. Yang pertama yaitu widya atau kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, sosial, maupun spiritual. Semakin tinggi kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin mudah dalam pengelolaan suatu perbedaan. Kemudian yang kedua yaitu maitri atau cinta kasih. Dalam diri seorang pengusaha, kedewasaan yang dimiliki seseorang dalam mengelola perbedaan tentunya didasari oleh rasa cinta kasih kepada siapa saja. Karena dalam Hindu mengenal Wasudewa Kutubakam, yang artinya kita sama adalah saudara. Hal ini memposisikan semua manusia sama kedudukannya di hadapan Tuhan, yang dimana kita bersumber dari satu, yaitu Tuhan. Begitu pula dengan ajaran takwa kasih, yang artinya aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kemudian yang ketiga, ahimsa, yaitu kesadaran untuk tidak membunuh atau menyakiti. Sebagai seorang pengusaha, dalam mengembangkan sikap ini, kita membutuhkan kemampuan, sikap untuk tidak saling menghina, merendahkan agama dan keyakinan orang lain, serta menganggap agama diri sendiri paling benar, sehingga boleh melakukan kekerasan, bahkan membunuh terhadap orang lain yang tidak sepaham.
Apabila kita mampu mengendalikan kemampuan tersebut, maka akan tercipta suasana yang santi. Yang dimana santi ini merupakan pilar keempat, yaitu kehidupan yang senantiasa damai, baik kedamaian intern umat beragama dan damai bersama pemerintah maupun dalam kalangan pesaing usaha. Apabila setiap umat beragama memiliki keempat kemampuan tersebut, niscaya kehidupan yang penuh kedamaian, toleran, dan moderat akan bisa tercapai. Sekian dari pesan Dharma yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi umat sedharma sekalian dan dapat memotivasi para pemuda yang ingin menjadi seorang pengusaha. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian pesan Dharma saya hari ini, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan kata Santi. Om Santi 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 Om.